Kalau ekonomi Islam itu dipakai, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang sendiri. Kalau saya ditanya kapan korupsi akan hilang, saya jawab, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Bagaimana? Betul kira-kira? Kalau tidak pakai ekonomi Islam, jangan mimpi korupsi akan hilang. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, masih mau makan barang haram, masih mau makan najis, bikin 100 KPK, jangan 1 KPK, 100 KPK, korupsi tetap akan subur di Indonesia ini. Bagaimana? Jadi kalau saya ditanya kapan Pak Kiai korupsi akan berakhir di Indonesia, korupsi akan berakhir di Indonesia kalau ekonomi Islam dirasakan oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, sudah tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang. Korupsi akan tumbuh subur di Indonesia ini selama pemerintahnya dan rakyat Indonesia masih mau makan barang haram dan barang najis. Dirikan 100 KPK, korupsi akan subur, sogok monyok akan subur kalau bangsa Indonesia masih mau makan barang haram. Ini peradaban Islam dalam ekonomi. Terakhir, peradaban Islam dalam politik. Nah, ini kan hari tadi saya dipancing oleh Ustadz Ali Fikri itu. Pidato itu mancing saya itu tadi itu. Dan saya terpancing. Ya dipancing, ada umpan. Nah, ya. Peradaban Islam dalam politik. Ini kiai-kiai di Indonesia ini banyak dikadalin. Kiai ikhlas, kiai bersih, lillahi ta'ala. Sudah kiai jangan ikut politik kiai. Politik itu jahat. Politik itu kotor, maka kiai enggak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Kiai dilarang berpolitik, mereka yang mau berpolitik. Saya adakan klarifikasi, politik itu tidak jahat. Kalau politik itu jahat, tolong pemerintah semua partai politik bubarkan. Betul? Kalau politik itu jahat pemerintah, tolong semua fakultas sosial politik tutup di semua perguruan tinggi. Mengapa ada jurusan fakultas sosial politik? Mengapa ada partai politik? Kalau jahat, bubarkan partai politik ini semuanya. Kalau politik itu jahat, politik itu tidak jahat. Yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Bedakan antara politik dan pelaku politik. Maka sekarang kita akan memilih pelaku politik. Bukan politik, milih pelakunya. Kalau politik sudah berjalan. Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu ilmunya namanya dikatakan ilmu politik. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidah yang membimbing kita yang saya hormati, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pengurus Musholla An-Nadhafah beserta ustadz yang membimbingnya. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya di Musholla An-Nadhafah ini, atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan. Sekali lagi saya katakan, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya titik beratkan kepada pengorbanan. Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Mari kita buka lembaran-lembaran sejarah ini supaya kita semakin cinta sama NKRI ini. NKRI ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Kita merdeka bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan yang kita peroleh ini, berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini, berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI ini berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Kita buka lembaran-lembaran sejarah semenjak Perang Diponegoro tahun 1825, disusul dengan peperangan-peperangan oleh kesultanan yang ada di Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia banyak diperintah oleh kesultanan sampai tahun 45 sampai tahun 48. Darahnya bangsa Indonesia mengalir. Inilah pengorbanan sehingga terwujudlah negara NKRI ini. Kita buka lagi lembaran sejarah. Mengapa saya buka lembaran sejarah ini? Agar kita umat Islam lebih cinta lagi sama NKRI. Mengapa? Karena pengorbanan yang terbesar untuk NKRI ini adalah umat Islam. Saya tidak menghilangkan pengorbanan kelompok-kelompok lain, tapi yang pasti terbesar pengorbanannya untuk NKRI adalah umat Islam. Sering saya katakan, kalau ada orang yang bertanya sejauh mana pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, saya jawab dengan fakta yang berbicara. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud tentu bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan. Alhamdulillah sampai detik ini menjadi saksi kalau umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya. Persilakan setiap kabupaten, alhamdulillah ada Taman Pahlawan. Setiap kabupaten, di Tangerang, di Serang, di Pandeglang, di Sukabumi, di Cianjur, sampai Jawa Tengah, Pekalongan, Tegal, Jawa Timur dipenuhi dengan Taman Pahlawan setiap kabupaten. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan, masuk ke tiap Taman Pahlawan itu, tanyakan siapa yang menjadi pahlawan bangsa ini. Masuk Taman Pahlawan, periksa
Nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Mestinya kalau sahamnya terbesar, yang mendapatkan nikmatan terbesar. Kita ingin merdeka agar kekayaan Indonesia ini dinikmati oleh bangsa Indonesia. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah kekayaan alam dinikmati oleh bangsa Indonesia? Saudara sudah bisa menjawab sendiri. Tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, padahal pengorbanannya begitu besar. Pengorbanan moral yang diberikan oleh Islam. Ketika Bung Karno mau memproklamirkan kemerdekaan ini, Bung Karno masih mencari format bentuk negara ini kayak apa. Dibentuk 60 orang oleh Bung Karno, ternyata gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang, terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, dari kaum Katolik diwakili A.A. Maramis, dari nasionalis diwakili Abi Kusno dan lain-lainnya, diwakili dengan Agus Salim, diwakili dengan Dr. Profesor Kahar Mudzakkir, oleh A.A. Yamin, dan juga oleh Kiai Adi Wahid Hashim. 9 orang ini menggodok bagaimana bentuk negara format ini. Setelah berminggu-minggu mengadakan perdebatan, akhirnya mendapatkan satu rumus yang ditandatangani oleh seluruh kaum nasionalis dan oleh kelompok ulama para agama dan agama-agama lain. Bagaimana bentuk negara ini? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak meluk Islam tidak usah menjalankan syariat Islam. Dengan terbentuknya format ini, maka Bung Karno memproklamirkan negara ini pada tanggal 17 Agustus 45. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini barangkali Ustadz di antara kiai yang hafal proklamasi, maka tidak perlu dicurigai sampai proklamasinya hafal. Apa yang terjadi, saudara? Jam 3 sore pada tanggal 17 Agustus datanglah utusan dari seorang kolonel Angkatan Laut Jepang menghadap sama Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Nah, sekarang ketahuan siapa yang tidak cinta NKRI itu. Saya buka sejarah ini. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Sehingga waktu itu akan terjadi Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Pak Wahid Hashim. Dia sudah pulang ke Jawa Timur, kan dianggap negara sudah beres, diganti dengan seorang tokoh dari Sumatera. Timbul perdebatan, dicabut apa tidak, dicabut apa tidak, dicabut apa tidak. Karena dikhawatirkan Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi, maka berdasarkan kekhawatiran inilah maka ulama dengan lapang dada mencoret 7 kata ini. Ini pengorbanan. Kita bertahan, tidak perlu dicoret. Kita tetap dengan Piagam Jakarta. Ini Ustadz yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang sekarang sudah lupa Piagam Jakarta ini. Piagam Jakarta itu bunyinya,
negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini Piagam Jakarta. Disuruh coret. Kata satu, tidak usah dicoret. Kalau tidak usah dicoret, dikhawatirkan Indonesia Timur mengadakan proklamasi. Maka lapang dada tokoh-tokoh Islam, para ulama, lapang dada mencoret 7 kata ini, tapi diganti dengan yang lebih mahal. Apa gantinya? Maha Esa. Lalu berubah bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, coret. Ini suatu pengorbanan. Sudah berkorban fisik, masih berkorban moral. Bagaimana satu keputusan yang sudah disahkan bisa kita cabut? Ini pengorbanan kedua kalinya. Maka ketika Pak Alamsyah jadi Menteri Agama, Pak Alamsyah langsung menyatakan bahwa Pancasila ini adalah hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa. Jadi kita yang kasih hadiah. Karena kalau seandainya waktu itu kita ngotot, tidak mau mencoret, barangkali NKRI tidak ada. Maka saya katakan adanya NKRI ini karena toleransinya para ulama. Kalau sekarang ada kata-kata intoleransi itu cuma fitnah saja. Kita hidup toleransi dengan umat gereja, dengan umat Hindu ratusan tahun, tidak pernah ada masalah kok. Tidak pernah ada perang Islam dengan Kristen, tidak pernah ada perang Islam dengan Hindu, tidak pernah ada perang Islam dengan Buddha. Kita sudah ratusan tahun hidup bertoleransi ini. Hanya akhir-akhir ini seolah-olah kayak umat Islam yang tidak toleransi, padahal umat Islam yang paling toleransi. Persilakan bantah pidato saya ini. Umat Islam yang paling toleransi. Kalau seandainya umat Islam tidak mau toleransi, saya yakin gereja dari Sabang sampai Merauke 1 minggu kita ratakan dengan tanah. Betul atau tidak? Kalau kita tidak toleransi, kita penuh toleransi, tidak pernah menghalang-halangi umat Kristen ke gereja, tidak pernah menghalangi umat Hindu yang mau pergi ke tempat ibadatnya, kita toleransi. Mengapa kok akhir-akhir ini seolah dicap? Ulama tidak toleransi, kiai tidak toleransi, seolah umat Islam tidak toleransi. Ini saya buka sejarah ini, saudara, karena mungkin tidak semuanya tahu sejarah ini, bahwa kita sudah berkorban berkali-kali, berkorban fisik, lihat kuburan Taman Pahlawan itu, berkorban moral ketika kita diminta dicabut Piagam Jakarta itu, kita layani. Subhanallah, subhanallah, ini pengorbanan. Maka saya minta pada saudara, kalau orang-orang sebelum kita sudah berkorban, kemudian kita tidak jadi korban. Mengapa kita tidak jadi korban? Karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Saya ajak, mari kita sekarang berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Ketika Bapak tadi sholat subuh di musola An-Nadhafah ini, Bapak baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait. Apakah anak kita nanti masih sholat subuh kunut seperti saya? Apakah nanti cucu saya masih sholat subuh kunut seperti saya? Apakah anaknya cucu saya masih sholat subuh seperti saya? Na'udzubillah, atau sudah pindah agama kepada yang lain? Inilah kita yang wajib pelihara sekarang ini. Ketika ibu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, apakah anak ibu, apakah cucu ibu, apakah anak cucu ibu nanti masih sujud seperti ibu? Lah ini yang perlu kita pikirkan saat ini, dengan pesatnya kemajuan teknologi ini yang sudah menggeser nilai-nilai agama.
Bagaimana kita mempertahankan? Ini perlu pengorbanan. Untuk siapa? Untuk orang yang akan datang. Maka saya menginginkan mari kita berkorban. Alhamdulillah kita hidup di negara NKRI, negara yang aman. Tidak perlu berkorban jiwa kayak di Palestina sekarang ini. Apa yang terjadi di Palestina, kekejaman orang-orang Yahudi itu yang tidak kenal pri kemanusiaan. Alhamdulillah kita negara aman, tidak perlu berkorban jiwa, tinggal berkorban harta. Mari kita keluarkan harta kita untuk membiayai Islam. Setiap orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajib membiayai Islam. Supaya Islam ini hidup, Islam mandiri. Kita jangan pelit, jangan medet, keluarkan sebagian harta kita. Ibu-ibu yang tiap hari belanja, saya yakin setelah belanja ada kelebihan duit belanjanya. Letakkan duit belanjanya kelebihan itu dalam kotak. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat buka. Kalau ada duit katakan 20.000 paling sedikit. Kalau 5.000 tiap hari mungkin 35.000. Ada duit 20.000, 10.000-nya titip sama suaminya. Pak, ini hari Jumat Pak, saya titip 10.000, masukkan di terowongan masjid Pak, untuk persiapan saya nanti di liang kubur. 10.000 di terowongan masjid itu nanti akan dinikmati di liang kubur. Titipkan sama bapaknya. Yang 10.000 di mana ada majelis taklim, bawa duit 10.000. Majelis taklim hidup, musola hidup, masjid hidup. Subhanallah. Saya akan pakai kata-kata peribahasa zaman jahiliyah, tapi saya ambil karena bagus, ada hikmahnya. Apa kata orang-orang zaman jahiliyah sebelum Rasulullah? Ada peribahasa jawe kalbaka yadbakah, laparkan anjingmu supaya nurut sama kamu. Ustaz Taufik, yang bisa menurut ini kalau anjing lapar, anjing kenyang, sudah pegang roti, masa bodoh kata dia. Tapi kalau anjing lapar akan nurut para saudara. Maka saya katakan, hai umat Islam, termasuk para ulamanya di Indonesia, tolong jangan jadi anjing-anjing lapar yang akan dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Apalagi kiainya jadi anjing lapar. Apa yang akan terjadi? Hancurlah agama ini. Kiainya hanya berfatwa bukan berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi, tapi berfatwa berdasarkan pesan sponsor. Maka itulah kita harus keluar duit seluruhnya. Biar tukang becak wajib membiayai Islam. Katakan 5.000 hari Jumat ketika tukang becak ke masjid. Yang kuli bangunan yang dibayar satu hari 150.000, 6 hari dia punya duit 900.000, ambil 25.000 untuk Islam. Yang jualan dapat untung, ambilkan 10.000, 20.000 untuk Islam. Semuanya wajib membiayai Islam. Semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya wajib menghidupkan Islam. Islam bisa hidup dengan perlu biaya, saya biayai Islam. Saudara yang jadi pegawai negeri, katakan dapat gaji 4 juta, sisihkan 50.000 tiap bulan untuk Islam. Saudara jadi dokter, persilakan praktek,
Hari Senin untuk dirinya, Selasa untuk dirinya, Rabu untuk dirinya, Kamis untuk dirinya, praktek hari Jumat. Hari Jumat berapapun hasilnya dokter yang beragama Islam untuk Islam. Saudara-saudara perokok, ada yang merokok. Hei perokok, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau kau ingin menjadi orang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kau ingin menjadi orang yang mulia, muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Saudara selalu mendengar, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Inilah hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Hai perokok-perokok di Kebayoran Lama, Sukabumi, tolong hari Jumat berhenti merokok 1 hari. Hormati hari Jumat. Jangan merokok 1 hari. Tapi uang rokoknya untuk masjid atau untuk musola. Lah, iya ini kan sederhana saya ini. Bukan saya pidato yang muluk-muluk merugikan, sudah sederhana kok. Apa salahnya berhenti merokok 1 hari? Nanti Sabtu merokok, Minggu merokok, Senin merokok, Selasa merokok, Rabu merokok, Kamis merokok, Jumat berhenti merokok. Uang rokoknya untuk Islam. Alangkah jayanya Islam ini. Tidak menjadi umat yang minta-minta. Umat Islam tidak menjadi umat pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan orang yang berduit. Tapi kita mendiri, mampu biaya diri sendiri. Insya Allah kalau kita jadi anjing kenyang, tidak akan dipermainkan oleh orang yang punya roti. Ini saya sampaikan kepada saudara, pengorbanan. Apalagi ibu-ibu yang umurnya sudah 60 tahun, Bu, nggak usah pakai gelang emas, mengapa sih? Insya Allah nggak nambah cantik kok. Betul atau tidak? Ya saya doakan mudah-mudahan panjang umur semua ya. Tapi umpama ibu dipanggil oleh Allah duluan, kira-kira kalau bapak masih umur 60 tahun kawin lagi nggak kira-kira ya? Kawin lagi apa tidak? Begitu suaminya kawin lagi, ibu di kuburan, dibuka lemarinya, gelang emasnya dipakaikan sama istri yang muda, kalung emasnya dipakai sama istri yang muda. Saya yakin ibu dalam kuburan gigit jari. Betul apa tidak? Gigit jari, ya Allah gelang saya, ya Allah kalung saya. Coba kasihkan sama musola An-Nadhofah, ibu akan tersenyum dengan gelang emasnya. Lah ini saya tunjukkan, saya cuma mampu menunjukkan. Dan ini bukan soal yang berat, bukan soal yang berat. Berhenti merokok masa berat? Cuman 1 hari lagi berhentinya. Uang rokoknya yang 20.000, ya 20.000 ya. Kasihkan masjid. Hai orang Sukabumi, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau saudara hari Jumat tromol masjid diedarkan, sudah masukkan duit 2.000, hai orang Sukabumi, jangan kau merasa engkau beramal, kau sedang menghina agamamu sendiri. Kau menghina agamamu. Masa agamanya 2.000? Mau masuk surga 2.000? Pakai otak yang sehat. Kasar tapi mantep Ustaz. Jangan lihat kasarnya, lihat mantepnya itu leh. Betul apa tidak? Mungkin saya agak kasar, tapi mantep. Ya masa 2.000? Coba kasih anaknya sekolah pagi-pagi 2.000, mau nggak? Karena anaknya nggak mau, dikasih musola dan masjid yang mau. Subhanallah, penghinaan terhadap agamamu. Jadi kalau tromol masjid atau tromol musola masukkan 2.000,
jangan merasa beramal. Kau sedang meremehkan, melecehkan, menghina agamanya sendiri, tidak menghargai agamanya. Nah, kalau 10.000 ke atas, insya Allah menghormati itulah. Apalagi 100.000, wah, masukkan terowongan masjid, itu baru beramal. Tidak merasa sudah. Kalau saya merasa 2.000 masuk aturan masjid itu bukan beramal, melecehkan agamanya sendiri, tidak menghargai agamanya, tidak menghormati agamanya, menghina agamanya. Nah, ini saudara-saudara, maka saya minta mari berkorban. Kalau tidak ingin jadi korban, kita tinggal berkorban harta. Coba orang Palestina, hancur rumahnya, mati pengorbanannya. Alhamdulillah, kita cuma diminta oleh Pak Sukron berkorban harta, dan yang diminta oleh Pak Sukron tidak banyak, cuman satu, berhenti merokok ya. Ibu-ibu kalau habis belanja tiap hari mesti ada sisa dari pasar, kumpulkan. Hari Jumat titipkan sama suaminya. Suaminya yang jujur, jangan dibelikan rokok. Nah, iya kan? Nah, ini pengorbanan, saudara-saudara. Ini saya belum pidato maulid loh. Belum pidato saya ini. Baru pendahuluan, mukaddimahnya, supaya kita senang berkorban. Kita cinta sama NKRI karena kita yang berkorban untuk NKRI ini. Kita umat Islam yang paling besar pengorbanannya untuk NKRI ini karena kita yang mayoritas. Nah, disinilah kita tanamkan jiwa pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat dari kegelapan ke arah terang benderang. Dalam melaksanakan ini pun Rasulullah dengan segala pengorbanannya, Rasulullah dengan para sahabat berkorban, bukan hanya berkorban harta, berkorban jiwa. Mari kita telusuri. Saya akan menyampaikan pada saudara hari ini, pagi hari ini akan saya sampaikan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Ya, pada umumnya Ustadz bicara manisnya. Manisnya Nabi Muhammad jadi nabi. Saya terbalik pagi ini. Akan menyampaikan pada saudara pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Bagaimana pahitnya? Di awal sudah diancam oleh orang kafir Quraisy, diancam dengan penyiksaan, diancam dengan pembunuhan, sehingga Rasulullah berdakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, ketok pintu untuk mengislamkan keluarganya. Ini baca sejarah bagaimana Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu karena takut ancaman daripada orang kafir Quraisy yang luar biasa. Sayyidina Bilal diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada kekafiran. Tapi apa Sayyidina Bilal? Ditarik tangannya, tetap dia berkata Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Kekejaman, kekerasan, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam ketika itu. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Dengan kekerasan tidak berhasil, orang kafir Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditulis di dinding Ka'bah, digantung, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan ekonomi dengan Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikutnya mati kelaparan. Ini yang dirasa oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Di embargo ekonominya,
Maka ketika bangsa Irak dan bangsa Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya lagi dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama Muhammad tuh maunya apa? Kalau Muhammad ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Nabi Muhammad dan untuk mengangkat Muhammad jadi raja, dengan syarat berhenti jadi nabi, jangan lagi menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, jangan lagi menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, dengan syarat berhenti jadi nabi. Nah, jadi ini Ustadz bukan politik sekarang, politik dulu. Maka kalau kiai ditawarkan tahta, ditawarkan wanita, ditawarkan harta, bukan politik baru. Politik 1400 tahun yang lalu itu. Tinggal kiainya mau enggak. Ditawarkan harta, ditawarkan tahta jadi raja, ditawarkan wanita, tawaran apa yang lebih tinggi dari itu? Sudah tidak ada. Inilah pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Belum ketika perjalanannya ke Taif. Kita tahu ke Taif itu jalannya pegunungan. Kayak kita pergi ke Cianjur lewat puncak. Jalannya seperti itu. Sampai di tempat bukan disuguhi buah apel, bukan disuguhi jeruk, subhanallah, dilemparin batu sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril menawarkan jasa, hai Rasulullah, angkat tanganmu, minta kepada Allah, kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit di Taif ini agar mereka mati terhimpit dengan gunung ini. Apa jawaban Rasulullah? Bukan itu Jibril yang saya minta, saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang menyakiti didoain baik oleh Rasulullah. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada orang Taif ini. Tidak dikutuk oleh Rasulullah walaupun menyakiti kayak begitu. Subhanallah, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad betul-betul berakhlak yang bagus, yang agung. Orang yang berbuat jahat kau doakan yang baik, mana ada manusia semacam engkau. Inilah Rasulullah SAW penderitaannya. Maka kalau kiai diangkat jadi pejabat pemerintah, kiai ada positifnya, ada negatifnya. Iya kan? Seandainya Syukron Makmun diangkat menjadi menteri dalam negeri, wah, kalau saya pergunakan jabatan saya untuk Islam jadi bagus. Karena saya menjadi menteri dalam negeri, saya perintahkan semua gubernur yang beragama Islam dan semua bupati yang beragama se-Indonesia setiap malam Jumat diwajibkan baca Yasin dan tahlilan.
Positif. Positif kan? Bagus. Umpama saya jadi gubernur, saya perintahkan semua bupati dan camat di provinsi saya wajib yasinan dan tahlilan tiap malam Jumat. Perintah gubernur. Saya gunakan kedudukan saya positif. Negatifnya, kalau kiai dikasih jabatan dan kedudukan supaya berhenti jadi kiai. Ini yang paling berbahaya dan menyakitkan. Lah, ini bukan politik baru. Rasulullah yang ditawarkan untuk jadi raja. Kalau kiai bisa dikedudukan untuk supaya berhenti jadi kiai, contohnya Sukron Makmun. Saya nggak mencontohkan orang lain. Saya diangkat menjadi menteri luar negeri. Berarti saya disuruh berhenti jadi kiai. Karena apa? Kalau saya jadi menteri luar negeri, saya terbang ke Jepang, terbang ke Korea. Berapa ratus negara di dunia ini yang saya kunjungi. Diundang oleh saudara Masjid An-Nadhafah. Oh, nggak bisa Pak Suron ada di Jerman. Misalnya, berarti Sukron Makmun dijadikan menteri luar negeri supaya berhenti jadi kiai. Dan berhenti betul jadi kiai. Maka kalau kiai-kiai ditawarkan jabatan harus berhitung Pak Kiai. Ya, kalau Pak Kiai ditawarin wanita, berhitung Pak Kiai. Kalau Kiai ditawarin harta sekian miliar, sekian puluh miliar, asal tutup mulutmu. Nih duit 1 miliar. Ini semuanya akan terjadi. Dan ini bukan politik baru, politik 1400 tahun yang lalu. Apa dianggap oleh saudara politik sekarang? Money politik? Enggak, sudah sejak dulu. Lah, ini saya ceritakan pahitnya. Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, dengan ditawarkan harta, wanita, tahta gagal. Akhirnya tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab mengadakan sidang rapat untuk mencegal gerakan Nabi Muhammad ini. Mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Barangkali Bapak yang sudah haji dan umroh, kira-kira dari Pancoran Emas itu 50 meter atau 60 meter. Itu dulu dijadikan ruangan untuk sidang tokoh-tokoh Quraisy. Dalam tafsir Tobari dijelaskan dalam rapat ini iblis ikut hadir berupa manusia untuk menyumbang pikiran. Abu Jahal berkata, segala macam cara sudah kita laksanakan, semuanya gagal. Bagaimana caranya untuk mencegal gerakan Muhammad ini? Satu-satunya, kata Abu Jahal, tangkap saja Muhammad ini, masukkan penjara. Karena kalau dia keluar kampung, masuk kampung, keluar desa, masuk desa, lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu tangkap saja Muhammad, masukkan dalam rumah, kunci dari luar, tidak boleh keluar. Nah, jadi kriminalisasi itu bukan politik sekarang. Nabi Yusuf alaihissalam dikriminalisasi. Nabi Yusuf yang tidak bersalah, tidak berdosa, tapi akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Nabi Isa, Yesus Kristus, dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dia dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa, dan dia dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Maka Raja Yahudi ketok palu, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Itu keputusan Raja Yahudi. Yesus Kristus harus dibunuh di tiang salib itu. Kriminalisasi. Nabi Yusuf kena kriminalisasi, Nabi Isa kena kriminalisasi, Nabi Muhammad kena kriminalisasi. Tapi apa kata iblis? Kalau kau menangkap Muhammad, masukkan penjara, sia-sia.
Sebab Muhammad itu dari suku Quraisy, suku yang dihormati di negeri Arab ini. Kalau ada anggotanya masuk penjara, maka prestise dan sukunya akan turun. Pasti nanti akan bela oleh bangsanya, bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat di negeri ini. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Kemudian Abu Jahal ngajungkan tangan lagi. Kalau di penjara tidak ada gunanya, sekarang Muhammad usir keluar negeri. Apa kata iblis? Kalau Muhammad diusir keluar negeri berbahaya. Nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, mesti negara kami akan diserang dari luar negeri. Itu perhitungan iblis. Tidak ada gunanya. Karena diusir ke luar negeri berbahaya, dimasukkan penjara tidak ada gunanya. Apa kata? Kalau begitu caranya bunuh saja Muhammad hari ini. Iblis berkata itu yang benar. Bunuh, tidak ada jalan lain. Subhanallah. Inilah saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Mengapa saya ceritakan? Supaya saudara lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad. Jadi untuk menyelamatkan kita dari api neraka, Nabi Muhammad menderita. Penderitaan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita dari api neraka, untuk menyebarkan Islam ini. Akhirnya malam itu dikepung rumahnya Rasulullah. Tidak ada celah untuk bisa lewat. Semuanya pakai pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, Muhammad keluar potong leher. Jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara. Dikasih kesempatan berbicara, dia menang lagi nanti. Langsung saja potong lehernya. Itu perintahnya Abu Jahal. Coba saudara, malam yang gelap, yang mencekam, dikelilingi oleh pedang. Itulah pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Dengan perintah Allah, petunjuk Allah, Rasulullah ngambil pasir, baca ayat kursi, baca pula surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binnas, kemudian membaca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Ditabur pasir, mereka tertidur dengan pedang terhunus. Rasulullah keluar dalam gelap yang mencekam. Seandainya ada yang terbangun di antara mereka, pasti Rasulullah itu dipotong lehernya. Keluar menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq kaget, kok malam-malam Rasulullah ke sini, ada apa Rasulullah? Rasulullah jawab, malam ini Abu Bakar, saya dan kau harus meninggalkan kota Mekah yang kita cintai. Tumpah darahnya, kampung halamannya yang harus ditinggalkan pada malam yang sangat mencekam dan menakutkan itu. Itulah nabimu di dalam menyelamatkan kita semua ini. Penderitaannya seperti itu. Lalu apa balasan kita kepada beliau? Hanya sholawat yang harus diperbanyak. Nah, Abu Bakar tidak lagi menolak, ya Rasulullah, kalau itu memang sudah perintah Allah, mari kita tinggalkan kota Mekah. Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya, siap untuk keluar malam itu. Inilah Sayyidina Abu Bakar yang membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari semua manusia yang ada. Saya tidak melarang bapak
mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Itu sudah satu keniscayaan. Tapi yang saya minta, kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada Rasulullah harus di atas segala kecintaan kita kepada yang lain. Sekarang sedang dibuktikan oleh kelompok Hamas di Palestina. Dia tidak peduli keluarga, tidak peduli yang lain. Kita perang lawan Yahudi karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia korbankan jiwanya. Alhamdulillah, kita di Indonesia tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta untuk membela Islam ini. Alhamdulillah. Saya tanya sama ibu-ibu di belakang itu, Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Bu, cintakah ibu sama suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Kalau ibu sudah nggak cinta, yang tadi nggak jadi Bu, gagal. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang tidak menjawab, saya doakan yang nggak menjawab mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak sama suaminya? Cinta Pak, jangan kawin lagi Pak. Bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Yang tidak menjawab berarti punya cadangan di luar rumah. Nah, itu urusan saudara lah, bukan urusan saya. Nah, di sini saudara-saudara, penderitaan Nabi Muhammad di tengah malam yang gelap semacam itulah, dengan Abu Bakar menuju Jabal Thur untuk menuju kota Madinah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Penderitaan Nabi Muhammad ini ditulis dalam Al-Quran yang saya ceritakan ini Ustaz. Dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka, untuk menangkap kamu, au yaqtuluka, dan membunuh kamu, au yukhrijuka, dan mengusir kamu, wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka itu. Sampai di Jabal Thur, di kaki Jabal Thur, Rasulullah bersabda, Abu Bakar, kita istirahat dulu di Gua Thur ini. Beristirahatlah dia berdua setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dari kota Mekah itu. Istirahatnya beliau. Pagi-pagi Abu Jahal datang. Mana kepalanya Muhammad? Langsung yang ditanya itu kepalanya. Muhammad belum keluar. Kata Abu Jahal, tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Sebelum subuh sudah keluar. Dobrak pintunya. Yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Kalau di kebaran lama ini berarti 900 kebo. Satu unta harganya, nilainya sama dengan 3 kebo. Semua berpacu untuk mencari Nabi Muhammad, karena di padang pasir dan penduduk tidak banyak, cepat kelihatan ada 4 kaki menuju Jabal Thur. Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri terus. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu muslihat, Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka itu. Allah perintahkan laba-laba
untuk bikin sarang yang rapi. Allah perintahkan merpati bertelur. Begitu pagi-pagi mereka datang, semuanya berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Mengapa? Sarangnya laba-laba tidak robek. Kalau ada orang mesti robek sarang laba-laba itu. Lalu mereka yakin tidak ada orang balik. Padahal disitulah Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi dalam gua ini. Setelah 3 hari diperhitungkan mereka sudah bosan mencari gagak ketemu, barulah Rasulullah dengan Abu Bakar keluar. Inilah hijrahnya Rasulullah, berkorban hijrah sampai meninggalkan kampung halamannya. Dia tidak lewat jalan yang biasa, tapi dia lewat pegunungan, naik turun gunung 460 km perjalanan. Itu penderitaan nabimu saya ceritakan supaya kita lebih cinta daripada Rasulullah. Jadi untuk menyelamatkan umat manusia ini, Rasulullah lah berkorban sehingga kita jadi tidak jadi korban. Maka saya usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau sekarang para ustadz, para kiai nikmat, sadarilah bahwa kenikmatan para kiai, kenikmatan kita umat Islam, kenikmatan kita itu berada di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Saya berdakwah nggak ada penderitaan. Belum pidato sudah disiapkan macam-macam kue. Itu belum pidato, apalagi setelah pidato. Saya turun di Singapura seminggu yang lalu, saya baru datang. Turun di airport, sudah mobil yang menjemput, langsung membawa saya, tidak ke penjara, langsung ke hotel. Saya merasa, ya Allah, ya Rasulullah, nikmat yang saya peroleh ini di atas penderitaanmu. Oleh sebab itu saya wajib baca sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina sebanyak-banyaknya. Satu hari jangan kurang dari 100 kali baca sholawat. Di mana berada, putar tasbihmu untuk baca sholawat. Ingatlah kepada penderitaan nabimu. Sekarang kau yang enak, nabimu yang menderita. Ini saya tanamkan perasaan ini supaya kita menyadari. Saya pindah ke Malaysia, di Malaysia dijemput lagi dengan mobil. Subhanallah, dikasih makan, dikasih tempat yang enak, tidak ada penderitaan. Nah, sampailah ke Madinah, disitulah Rasulullah mulai memperlihatkan Islam ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa petunjuk Allah? Untuk apa agama Allah? Liyudhhirahu, agar diperlihatkan. Perlihatkan agama Allah ini, tampakkan agama Allah ini, iklankan agama Allah ini, tawarkan agama Allah ini, sampaikan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia. Ini kewajiban Nabi dan termasuk kewajiban saya untuk memperlihatkan peradaban Islam, bahwa Allah hanya menurunkan satu agama. Tidak benar orang yang berkata, Ustaz, Allah menurunkan banyak agama. Tidak ada. Allah hanya menurunkan satu agama, agama Islam. Nabi Adam, nah ini kadang-kadang keliruan kita. Kalau ditanya siapa yang membangun agama Islam, kita jawab yang membangun Islam adalah Nabi Muhammad. Keliru. Bagaimana yang benar? Agama Islam dibangun oleh 25 Rasul. Kemana Nabi Adam? Kemana Nabi Nuh? Kemana Nabi Ibrahim? Kemana Nabi Musa? Kemana Nabi Isa? Kemana Nabi Ilyas? Kemana Nabi Nuh? Kok sudah dikatakan Nabi Muhammad saja? Nabi Muhammad itu menyempurnakan
agama yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi jawaban yang benar, siapa yang membangun agama Islam? Saudara jawab, yang membangun agama Islam 25 Rasul. Itu baru benar. Nabi Muhammad itu menyelesaikan, menyempurnakan. Sejak Nabi Adam sudah dibangun Islam. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Tauhid, Islam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh datang membawa agama Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Datang Nabi Musa, seruan sama. Sama datang Nabi Isa. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad malah menyempurnakan, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama umatnya sujud kepada Allah. Subhanallah. Dan ini tertulis dalam kitab Shahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadillamina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Saya datang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda bahwa pembangunan sudah selesai. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu Allah turunkan bertahap, tidak sekaligus. Pada zaman Nabi Adam, sederhana syariat Allah. Madah undang-undang nyolong belum ada. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Betul? Siapa yang mau nyolong, Ustaz? Tanah belum dikapling-kapling. Yang ngapling-ngapling kan saudara. Zaman Nabi Adam negara pun kagak ada. Nggak ada Malaysia, nggak ada Indonesia, nggak ada Timur Tengah. Yang ada dunia. Dengan Nabi Adam Siti Hawa berdua, siapa yang mau nyolong rambutan? Tidak ada. Zaman Nabi Adam syariat dipermudah oleh Allah. Dalam undang-undang perkawinan sederhana. Karena zaman Nabi Adam pasti tidak ada besan. Betul? Yang ada anaknya sendiri. Anaknya sendiri menurut setengah riwayat tidak banyak, hanya 39. Dikawinkan kakak dengan adik, adik dengan kakak zaman Nabi Adam boleh. Diberi kemudahan oleh Allah dalam perkawinan. Nah, kalau sekarang di Sukabumi ini ada orang ingin kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Daud disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Isa disempurnakan oleh Allah dengan kitab Injilnya zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Qur'an 30 juz sempurna. Kalau saya ikutin bahasa Jawa, syariat Allah sudah tumplek-blek. Nah, itu ada orang Jawa enggak? Masa enggak ada orang Jawa satu aja?
Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kata yang terakhir diulang. Kalau dikatakan kemarin di Kebayoran Lama macet, nggak apa-apa. Tapi orang Jawa bilang kemarin di Kebayoran Lama macet, cet. Nah, itu kalau macet, cet, matiin mesin sudah, nggak bisa jalan itu sudah. Nah itu Jawa. Syariat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad tumplek, blek, sempurna untuk memberikan petunjuk dalam kehidupan manusia. Karena pembangunan selesai, Allah resmikan. Tidak meresmikan Islam zaman Nabi Nuh, tidak meresmikan Islam zaman Nabi Ibrahim, tidak meresmikan Islam pada zaman Nabi Musa. Baru zaman Nabi Muhammad inilah Allah resmikan. Karena apa? Pembangunan Islam sudah selesai, sempurna. Maka Allah bikin pernyataan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah diturunkan seluruhnya. Untuk apa Al-Quran? Untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan mengatur kehidupan nanti di akhirat. Itu Al-Quran. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sudah diturunkan seluruhnya dan akan menjelaskan, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah bikin satu pernyataan, wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, bukan kata Sukron Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Allah perkuat ayatnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya agama. Jangan Sukron Makmunnya yang ditangkap, tangkap Quran itu. Saya akan baca Quran. Ini pernyataan Allah. Tapi walaupun kita menyatakan satu-satunya agama yang diridhoi hanya Islam, tapi kita diajar oleh Allah, la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, karena yang petunjuk dan yang bukan petunjuk sudah jelas. Oleh sebab itu Allah menyatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Hai umat Islam, orang-orang yang beriman, jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kamu. Maka toleransi itu diajarkan oleh Islam. Kita hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad, kafir. Jelas? Ini yang sekarang kita itu akan dibawa kepada murtad. Toleransi untuk memurtadkan umat Islam. Supaya kita mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Itu penipuan. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Bagaimana? Ya kita main logika, main otak. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Kalau dikatakan semua agama benar, semua umat beragama masuk surga, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama, milih yang mana?
Jujur, jujur. Milih sholat subuh, goblok. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Inilah penipuan intelektual yang sekarang di mana-mana ini masuk penipuan ini. Maka saya jawab, mengapa saya sholat subuh? Saya jawab, saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah syukran makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Mengapa syukran makmun puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan insya Allah saya masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Nah sekarang kita dibawa kepada anak-anak muda. Maka yang saya khawatir anak-anak yang tidak belajar agama, hanya sekolah SD, SMP, SMA, datanglah orang berkata semua agama sama, karena semua agama tidak ada yang nyuruh kepada kejahatan, semua agama baik, umat beragama apapun saja masuk surga, yang pacaran masuk surga, yang tidak pacaran masuk surga, milih yang mana? Ini penipuan intelektual yang sedang disebarkan sekarang ini untuk memurtadkan generasi muda Islam ini. Nah, ini saya sampaikan. Maka setelah ini Rasulullah mendirikan negara Madinah. Nah, disitulah Rasulullah dapat menyebarkan peradaban Islam. Ada tokoh Islam yang berkata urusan dunia jangan dicampur urusan agama. Itu tokoh Islam yang goblok. Berarti dia bukan tokoh tidak ngerti agama. Justru urusan dunia kalau ingin beres ikut petunjuk Al-Quran. Dalam peradaban rumah tangga misalnya, lalu kadang-kadang diisukan bahwa Islam itu melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Itu isu yang fitnah. Yang benar Islam menganjurkan agar laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewat pintu. Lewat pintu. Mau masuk musola ada pintunya. Setelah masuk musola mau baca Quran, mau tahlil, mau dzikir bebas. Mau masuk rumah ada pintunya. Mau masuk kebun binatang ada pintunya enggak? Setelah lewat pintu persilakan bebas, lihat monyet, lihat kuda, lihat macan, lihat harimau, persilakan, tapi lewat pintunya dulu. Nah Islam tidak melarang, justru menyuruh pergaulan bebas. Ini pergaulan bebas, tapi ini pintunya dengan akad nikah yang sah. Ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada akad nikah, kemudian ada saksi, ada mahar. Setelah lewat syariat Islam, lewat pintunya, persilakan masuklah kau ke pergaulan bebas. Insya Allah Ustadz siapa? Ahmad Fikri, insya Allah hasil pergaulan bebas. Kalau ayah dan ibu kiai tidak bergaul bebas, tidak ada kiai. Syukran makmun termasuk hasil pergaulan bebas. Tapi ayah saya dan ibu saya lewat pintu yang diridhoi oleh Allah. Ini semua yang ada depan saya ini hasil pergaulan bebas. Betul? Kalau bapak dan ibu Anda tidak bergaul bebas, tidak ada Anda semua ini. Ini semuanya di musola ini, termasuk ibu-ibu di belakang, itu hasil pergaulan bebas. Tapi lewat pintunya. Kalau tidak pakai pintu namanya ayam. Tidak pakai pintu namanya kambing. Tidak pakai pintu namanya kebo. Maka ayam itu kurang ajar karena tidak lewat pintu. Mengapa kurang ajarnya? Ayam bertelur 6. Ngerem, netes. Di antara yang netes ada yang jago. Ada yang betina.
Yang jago gede, ibu kandungnya dikawin. Betul apa tidak? Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Ayam. Yang betina gede dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Berapa di koran sudah baca? Seorang anak wanita hamil karena bapak kandungnya sendiri, ayam. Jadi kurang ajar. Jadi biadab. Lewat pintunya. Jadi Islam itu menyuruh pergaulan bebas untuk menjaga kelanggengan keabadian manusia ini. Tidak ada pergaulan bebas, tidak ada manusia. Cuman Islam mengatur. Lah ini peradaban Islam. Apalagi kalau saya bicara peradaban Islam mengenai peradaban berumah tangga, peradaban ber-RT, ber-RW, peradaban berekonomi. Yang paling bagus ekonomi itu peradaban ekonomi Islam. Saya tawarkan kepada bangsa Indonesia ini. Allah tidak melarang sudah jadi orang kaya, diperintahkan untuk jadi orang kaya sekaya-kayanya. Hanya caranya oleh Islam diberi garis dengan cara yang halal, jangan dengan cara yang haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Apa yang batil itu? Yang batil itu termasuk riba, menganakkan uang, termasuk penipuan seperti ngurangin timbangan, barang jelek dikatakan baik, termasuk sogok menyogok, termasuk ngerampok duit rakyat. Itu semuanya barang haram. Ekonomi Islam paling indah. Persilakan kau cari kekayaan, tapi cara mencari kekayaan dengan cara yang halal. Tolong, apa ada ekonomi yang lebih indah dari Islam? Tunjukkan pada Sukron Makmun. Tunjukkan sama Sukron Makmun. Gimana ekonomi saudara? Mungkin ekonomi saudara, mungkin ekonomi saudara cari kekayaan dengan cara apapun saja, asal tidak diketahui orang. Iya kan? Ngerampok nggak apa-apa, asal tidak ketahuan orang. Korupsi nggak apa-apa, asal nggak ketahuan KPK. Bohong nggak apa-apa, asal tidak ketahuan manusia. Tapi Islam tidak. Carilah kau rezeki dengan cara yang halal, yang haram jangan. Maka kalau ibu-ibu di dapur mencuci beras, jangan langsung berasnya dicuci, Bu. Tanya dulu sama berasnya, hai beras, dari mana datangmu? Kalau datangnya dari korupsi, jangan dicuci, haram. Kalau datangnya dari penipuan, jangan dicuci, haram, jangan dimakan. Alangkah indahnya ekonomi Islam ini. Saya katakan insya Allah tidak ada peradaban ekonomi yang lebih indah daripada peradaban Islam. Setelah kaya, subhanallah, setelah kaya bukan untuk foya-foya di hotel-hotel dengan main perempuan, bukan setelah kaya berfoya-foya untuk main judi, bukan setelah kaya berfoya-foya dengan minuman-minuman keras narkoba. Tapi setelah kaya tidak ada yang lebih indah daripada ekonomi Islam. Setelah kaya, lihat fakir miskin, lihat anak yatim, lihat janda-janda tua, janda muda kagak usah. Betul kan? Mau kok ketawa saudara? Yang pasti kalau janda muda mungkin masih ada yang ngurusi. Kalau janda tua yakin gak ada yang ngurusi. Siapa mengurusi janda tua? Kalau tidak orang kaya dalam Islam. Lihat itu janda-janda tua, lihat itu anak yatim, lihat itu fakir miskin, lihat itu pembangunan masjid, lihat itu pembangunan pesantren. Subhanallah, mana ada kebudayaan peradaban ekonomi yang lebih indah dari Islam? Tunjukkan kepada Sukron Makmun. Loh, saya tawarkan, ya. Maka kalau ekonomi Islam itu dipakai, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang sendiri. Kalau saya ditanya kapan korupsi akan hilang, saya jawab, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke
termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Bagaimana? Betul kira-kira? Kalau tidak pakai ekonomi Islam, jangan mimpi korupsi akan hilang. Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan najis, bikin 100 KPK, jangan 1 KPK, 100 KPK, korupsi tetap akan subur di Indonesia ini. Bagaimana? Mantap? Ngaji, jangan ngaji cuman ketawa-ketawa, bikin cerita-cerita macam-macam yang tidak bermanfaat, hanya bikin orang ketawa. Itu majelis taklim, tidak ada gunanya itu. Tanamkan ilmu di majelis taklim itu, baca kitab yang rutin. Kalau ngaji rutin tidak pakai kitab tuh keliru. Kecuali kalau ceramah kayak begini. Ngaji rutin tiap mata minggu itu, tiap 2 minggu sekali, mesti ada kitab yang dibaca. Baru ngaji. Lah ini saya kajak ngaji supaya saya membuang waktu dari rumah ke sini tidak sia-sia. Saya tanamkan ilmu. Jadi kalau saya ditanya kapan Pak Kiai korupsi akan berakhir di Indonesia, korupsi akan berakhir di Indonesia kalau ekonomi Islam dirasakan oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, sudah tidak mau makan barang najis, korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang. Korupsi akan tumbuh subur di Indonesia ini selama pemerintahnya dan rakyat Indonesia masih mau makan barang haram dan barang najis. Dirikan 100 KPK, korupsi akan subur, sogok monyok akan subur kalau bangsa Indonesia masih mau makan barang haram. Ini peradaban Islam dalam ekonomi. Terakhir, peradaban Islam dalam politik. Nah, ini kan hari tadi saya dipancing oleh Ustadz Alim Fikri itu. Pidato itu mancing saya itu tadi itu. Dan saya terpancing. Ya dipancing, ada umpan. Nah, ya. Peradaban Islam dalam politik. Ini kiai-kiai di Indonesia ini banyak dikadalin. Kiai ikhlas, kiai bersih, lillahi ta'ala. Sudah kiai jangan ikut politik kiai. Politik itu jahat, politik itu kotor. Maka kiai nggak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Kiai dilarang berpolitik, mereka yang mau berpolitik. Saya adakan klarifikasi, politik itu tidak jahat. Kalau politik itu jahat, tolong pemerintah semua partai politik bubarkan. Betul? Kalau politik itu jahat, pemerintah tolong semua fakultas sosial politik tutup di semua perguruan tinggi. Mengapa ada jurusan fakultas sosial politik? Mengapa ada partai politik? Kalau jahat, bubarkan partai politik ini semuanya. Kalau politik itu jahat, politik itu tidak jahat. Yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Bedakan antara politik dan pelaku politik. Maka sekarang kita akan memilih pelaku politik. Bukan politik, milih pelakunya. Kalau politik sudah berjalan. Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu ilmunya namanya dikatakan ilmu politik. Paham?
Jadi kalau sudah mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi DPR, mau jadi menteri, ngaji dulu ilmu politik. Karena dalam ilmu politik ini kita belajar bagaimana cara mengatur suatu negara, itu pakai ilmu, namanya ilmu politik, ilmu yang bagus. Yang tidak bagus itu bukan politik, pelaku. Saya tanya sama orang Sukabumi, Islam bagus apa tidak? Bagus, alhamdulillah. Di Sukabumi ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Jawab. Di Sukabumi ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Ada gitu, jangan bilang banyak gitu. Kalau bilang banyak saya tersinggung. Ada gitu aja lah. Nah, apakah Islam itu jahat? Apakah Islam itu jahat? Tidak. Yang jahat itu pelaku politik. Supaya rakyat tahu siapa pelaku politik, mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, kemudian menteri, DPR, dari DPRD tingkat 1, 2 sampai pusat. Itu pelaku politik, pejabat-pejabat tinggi negara itu pelaku politik. Itu yang ada di antara mereka yang jahat. Yang bagus ada, yang jahat. Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Pelaku politik. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Pelaku politik. Berapa banyaknya menteri yang masuk penjara? Pelaku politik. Berapa banyak anggota DPR yang masuk penjara? Pelaku politik. Politik tidak jahat, yang jahat pelakunya. Bagaimana? Jelas? Ngaji gitu loh, supaya cerdas, jangan dikadalin. Iya, supaya cerdas. Ini saya katakan. Nah, bagaimana politik dalam Islam? Siapa yang bicara Quran tidak bicara politik? Kadang-kadang bupati, gubernur, presiden, menteri berkata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di mana, Ustaz? Lalu bicara bahwa Islam tidak ada politik, goblok. Islam penuh dengan politik. Berhadapan dengan Syukuran Makmun. Tidak usah main di YouTube. Datang ke rumah saya. Mari bicara. Saya kasih ayat Quran 1 keranjang. Kesel. Lah iya. Bagaimana tidak bicara politik Islam itu? Di dalam Al-Quran berapa banyaknya ayat-ayat politik. Innallaha ya'murukum bil adli ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum baina an tahkumu bil adli. 100% ayat politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. 100% hadis politik. Sab'atun yadilmu fi yaumin la dilla illa dilluh. Al-imamul adil, politik. Siapa yang bilang Islam tidak politik? Mendirikan negara dalam hukum Islam, hukumnya wajib, aklan wa syar'an. Baik secara hukum akal wajib mendirikan negara. Suatu bangsa yang tidak ada pemimpinnya akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan, maka wajib ada pemimpin. Mendirikan negara secara hukum akal wajib, secara syarat Islam wajib. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan negara Madinah yang beliau pimpin, yang dilanjutkan oleh Khulafair Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu semuanya jabatan politik. Siapa bilang tidak bicara politik? Dalam Islam mendirikan negara hukumnya wajib, aklan wa syar'an. Menurut hukum akal wajib, menurut hukum syariat Islam wajib. Mengapa wajib? Imam Ghazali mengatakan bahwa wajib mendirikan negara supaya pemerintah itu pertama kewajibannya siasatul dunia, untuk mengatur politik dunianya.
ekonomi rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, keamanan rakyat itu ciptakan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah dalam garisnya Imam Ghazali siyasatuddin, untuk menjaga agama. Agama dijaga oleh pemerintah, karena kalau orangnya tidak beragama, hancurlah moral bangsa ini. Maka mendirikan negara hukumnya wajib aklan wa syar'an. Bagaimana bentuk negara? Oh, ngaji resmi, ngaji politik gitu. Alhamdulillah, Al-Quran tidak menentukan bentuk negara. Mau kerajaan persilakan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Bentuk kerajaan persilakan. Quran tidak melarang. Mau berbentuk khilafah persilakan. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk kayak Brunei, kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Mau bentuk republik persilakan. Wa amruhum syura bainahum, kedaulatan rakyat. Ini saudara-saudara, mau bentuk republik persilakan, mau bentuk kesultanan persilakan, mau bentuk khilafah persilakan, mau bentuk kerajaan persilakan. Yang namanya khalifah, yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya raja, ini cuman kata, hakikatnya keempat-empatnya pemimpin negara. Betul? Presiden pemimpin negara, sultan pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, raja pemimpin negara. Persilakan Anda bentuk negara Anda sesuai dengan dinamika umatnya. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Mau bentuk kesultanan kayak Malaysia, persilakan. Mau bentuk khilafah kayak Khulafair Rasyidin, persilakan. Mau bentuk apa negara saudara? Persilakan. Mau bentuk republik presiden, persilakan. Prinsip bernegara. Ya, tadi kewajiban pemerintah mengatur siasatud dunia wa siasatud din. Siasatud dunia artinya kesejahteraan rakyat. Apapun bentuk negaramu, yang penting prinsip bernegara, tegakkan perintah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini ngaji politik Islam, ini politik Quran. Mau kerajaan kata Allah, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Asal perintah Allah, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik, persilakan. Negara republik, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Apa ada yang lebih baik dari ini tata negara? Bentuk negara bagi Islam tidak perlu, tidak penting. Mau bentuk kerajaan itu sistem peraturannya, nanti susunannya tidak penting. Mau kerajaan persilakan kata Quran. Mau kesultanan persilakan kata Quran. Mau khilafah persilakan kata Quran. Khilafah itu bukan barang salah. Khilafah itu benar. Cuman salahnya kok mendirikan khilafah di negara republik. Ditangkap. Benar. Kayak saudara misalnya datang ke Mekah bikin gerombolan supaya Mekah yang kerajaan kita rubah jadi republik. Kira-kira ditangkap enggak? Ditangkap enggak? Bukan republik itu salah, karena di sana sudah sepakat kerajaan. Orang datang ke Indonesia yang bentuknya republik, mau dirubah jadi bentuk kerajaan Indonesia supaya dinastinya, anak keturunannya tetap menjadi pemimpin. Ini sistem kerajaan, betul apa tidak? Dinasti itu sistem kerajaan. Nah, ya tentu saudara akan ditangkap karena Indonesia berbentuk republik. Mau dirubah khilafah, ditangkap. Mau dirubah kerajaan, ditangkap. Tidak salah yang menangkap. Kalau mau diri khilafah, cari pulau
yang tidak ikut negara manapun saja. Nah, di situ bikinlah pemerintahan khilafah. Jadi nggak salah, khilafah itu tidak salah, republik itu tidak salah, kesultanan itu tidak salah, kerajaan tidak salah. Jepang kerajaan, Inggris kerajaan, Belanda kerajaan. Cuman di situ agak modern, rajanya cuman menjadi simbol, yang melaksanakan harian itu perdana menteri. Tapi istilahnya Inggris kerajaan. Bagi Islam, kau bangun negara, hukumnya wajib. Mau bentuk kerajaan persilakan, bentuk kesultanan persilakan, bentuk khalifah persilakan, bentuk republik persilakan. Yang prinsip bernegara, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, apapun bentuk negaramu. Hebat Islam itu ya. Sesuai dengan semua bangsa, sesuai dengan Saudi Arabia, sesuai dengan Malaysia. Mau kesultanan, Sultan Brunei, Sultan Johor, Sultan. Iya, saya baru dari Malaysia setengah bulan yang lalu. Keliling saya di Malaysia, di Singapura. Saya pidato di Singapura, Pak Haji, mulai tahun 83, sudah 40 tahun ke sekarang ini. Sehingga orang Brunei, orang Singapura, orang Malaysia dengan saya tidak kayak orang asing. Bergaul ke rumah-rumahnya biasa saya. Sudah tidak dianggap orang asing lagi, sudah 40 tahun ngaji di Malaysia itu. Bentuknya kesultanan persilakan. Maka Islam ini sangat lentur. Mau kerajaan persilakan, mau republik persilakan, mau kesultanan persilakan, mau khilafah persilakan. Yang penting kau dirikan negara. Yang penting bukan namanya, bukan bentuknya, apapun bentuk negaramu. Yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau kerajaan, mau republik, mau kesultanan, mau khilafah, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Itu prinsip bernegara. Bagaimana ngajinya? Hah? Iya. Nah, lalu pilar-pilar. Nah, saya baca di revolusi zaman Umar bin Abdul Aziz. Pilar untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada 4 pilar dalam politik Islam. Pertama kali adalah musyawarah. Apapun bentuk negaramu, musyawarah. Raja, khalifah, sultan, presiden, jangan bertindak sendiri, jangan diktator. Musyawarah. Raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah. Baik bermusyawarah dengan kebijaksanaannya, musyawarah dan mengangkat pejabat-pejabatnya supaya tidak salah. Subhanallah, indahnya politik Islam ini. Kalau ingin baldatun thayyibatun, jangan meninggalkan musyawarah. Baik raja, khalifah, sultan, presiden bermusyawarah. Pilar yang kedua, antu'atul amanati ila ahliha. Meletakkan pejabat-pejabat pemerintah jangan sembarangan. Berikanlah jabatan itu kepada ahlinya. Ini Quran, antu'atul amanat ila ahliha. Berikanlah kepercayaan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT, jangan sembarangan ngangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Pilihlah mereka itu yang ahlinya. Kurang bagus gimana Islamnya? Makanya nanti pemilihan umum ini memilih pelaku politik. Hati-hati saudara. Jangan sembarangan memilih DPR, jangan sembarangan memilih bupati, jangan sembarangan memilih gubernur, jangan sembarangan memilih presiden. Selamatkan negara ini.
Cari pemimpin-pemimpin yang integritasnya jelas. Ini saudara-saudara, dalam Islam pilar yang ketiga untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adlih, tegakkan hukum yang adil. Ini Quran. Semua manusia depan hukum sama, sampai Quran memesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau kau merasa, janganlah karena kebencianmu kepada satu kelompok, karena kebencianmu kepada satu golongan, sehingga kau berbuat tidak adil, biar kelompok itu tidak salah, jebloskan penjara karena kebencianmu. Tapi sebaliknya, karena kamu senang biar korupsi dilindungi. Sampai sekarang ini ada. Saya tahu koruptor yang dilindungi pemerintah itu, saya tahu, bukan pemerintah yang dilindungi oleh oknum-oknum yang berkuasa. Namanya juga saya tahu. Cuman tidak usah saya buka di sini. Lah iya, jelas itu saudara. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan karena kebencianmu kepada satu golongan, satu kelompok, sehingga membuat kamu berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Dan yang menegakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan ahli-ahli hukum dari Eropa, bukan ahli hukum dari Asia, dari Australia. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pilar yang ketiga. Baca kiai kitab Riyadhus Shalihin. Di situ kita akan menjumpakan seorang maleng dari golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzum ini golongan bangsawan. Bangsawan itu arti bangsa yang ada di awan, enggak turun-turun. Ketika golongan bangsawan itu nyolong, anaknya tokoh Quraisy pada bingung. Kasihan ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Mengapa diutus Usama? Karena Usama termasuk sahabat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama nyampaikan Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah. Apakah ada hukum ya Rasulullah selain potong tangan? Begitu mendengar ucapan Usama ini, Rasulullah berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah jelaskan, wa idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, orang besar, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqwamul khat. Tapi yang nyolong maling ayam, rakyat kecil semua teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Ini hadis, bukan Surat Makmun, Rasulullah yang bilang. Maka mudah-mudahan pidato saya ini bisa didengar oleh Kapolri, didengar oleh Jaksa Agung, didengar oleh Mahkamah Agung, bahwa keadilan tegakkan. Jangan tebang pilih dalam hukum, jangan mempermainkan hukum. Inilah hancurnya suatu negara. Jangan karena keluarga, karena kepentingan, lalu hukum dibolak-balik semau-maunya. Inilah yang akan menghancurkan suatu negara. Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 1, 2, 3, 4. Terakhir, berarti selesai saya pidato. Ya kalau masih kurang gampang, ngundang lagi kan itu tuh.
Masa mau dihabiskan sekarang? Ya Allah, sudah jam 9. Janjinya kuliah subuh. Ini sudah melanggar segala-galanya ini. Iya, dalam undangan saya itu kuliah ba'da subuh gitulah. Ya ba'da subuh sampai duhur. Itu gayanya orang Arab. Saya pernah janji dengan orang Arab. Kata orang Arab kepada saya, ya saya syukron wadan ba'da subuh. Besok sesudah subuh datang ke rumah saya. Ya saya disiplin. Habis di Masjidil Haram, saya nggak kemana-mana. Habis dikir wirid masjid langsung saya ke rumah dia. Masih dikunci. Dibuka oleh pembantunya, suruh nunggu. Sampai jam 8 saya nunggu. Saya bilang, janjinya gimana? Ba'da subuh kan? Dia jawab, lah iya saya syukuran. Sebelum duhur ba'da subuh. Sebelum duhur ba'da subuh. Ya, pokoknya ba'da asar sebelum maghrib. Ya. Itu. Nah, saudara-saudara, yang keempat untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran, bukan syukuran makmun. Maka itu kalau tidak ngaji agama, jangan ngomong agama. Ini yang banyak merusak ini tokoh masyarakat yang tidak ngerti agama, bicara agama, hancurlah agama. Sekali lagi, tokoh masyarakat yang tidak pernah belajar agama, bicara atau salah agama, hancurlah agama. Ini yang terjadi sekarang. Macam-macam kadang-kadang. Nah, ini Al-Quran bukan saya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, hendaknya dia tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sudah semacam ini, ketua RT, ada ketua RT enggak ya? Ya sudah, walaupun ada tidak usah ngacung. Ketua RT amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar. Lurah amar ma'ruf nahi mungkar, camat amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota amar ma'ruf nahi mungkar, gubernur amar ma'ruf nahi mungkar, presiden amar ma'ruf nahi mungkar, menteri amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR dari DPRD sampai DPR pusat amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar bersama-sama dengan para ulama dan ustadz-ustadz amar ma'ruf nahi mungkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya menjual narkoba? Ya termasuk Kapolda Jawa Timur kan, begitu dilantik 3 minggu langsung ditangkap. Mengapa ditangkap? Jual narkoba. Kapolda jual narkoba. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabat-pejabat pemerintahnya membuat penjudian, pejabat pemerintahnya ada yang membuat pelacuran, pejabat pemerintah yang membuat perzinaan, apalagi sampai jual narkoba? Hancurlah negara ini. Kalau semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, dari pejabat yang paling bawah, dari RT sampai presidennya, dari DPRD sampai DPR pusatnya, semua menteri, semua pejabat amar ma'ruf nahi mungkar, barulah terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cara milih pemimpin, ya, memilih pelaku politik, supaya pilih pelaku politik yang integritasnya kuat. Pilih pemimpin yang mencintai Allah,
Dohirnya, siapa pemimpin yang mencintai Allah? Lihat sholat 5 waktunya. Ya. Siapa yang paling rajin dari calon-calon pemimpin itu sholat 5 waktunya? Ya, saya nggak kampanye. Pilih pemimpin yang mencintai Allah, lihat sholatnya dan ibadatnya. Ya, pilih pemimpin yang dicintai oleh Allah. Bolehkah milih pemimpin yang mencintai Allah? Bolehkah milih pemimpin yang dicintai oleh Allah? Kalau tidak boleh, pilih PKI. Betul kan? Yang melarang memilih pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah, berarti dia nyuruh memilih PKI. Betul apa tidak? Karena PKI yang tidak disenangi oleh Allah dan anti Allah. Nah, pilih pemimpin yang siddiq, yang jujur. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Lihat jejak hidupnya. Lihat jejak hidupnya itu bagaimana. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Kalau tidak boleh pilih pemimpin yang siddiq, pilihlah pembohong-pembohong bangsa. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, pilihlah pemimpin yang jahat. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang cerdas, yang pinter. Mengapa? Kalau rakyatnya sulit, kalau pemimpinnya cerdas, insya Allah rakyat bisa keluar dari kesulitan. Betul apa tidak? Iya. Kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya sulit, ya pemimpinnya pelunga-pelungu, nggak bisa menyelesaikan persoalan. Betul atau tidak? Karena goblok. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang jujur, yang siddiq. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang amanah. Jauhilah kami dari pemimpin-pemimpin pengkhianat yang menjual bangsanya, menjual negaranya, menjualkan kekayaan alamnya kepada orang-orang di luar Indonesia. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter, yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Ya, saudara tidak usah tanya Pak Kiai milih yang mana. Sudah tahu kan? Loh, masa penasehatnya enggak memilih? Saya buka YouTube, Kiai Suron Makmun sebagai ketua penasehat. Saya ketuanya, di bawah saya itu jenderal-jenderal itu. Saya ngeri juga ini. Rupanya saya dipilih penasehat oleh timnya Pak Anies ini, dipilih karena tuanya. Mungkin cari orang yang lebih tua dari saya sudah nggak ada. Ya, memang di masjid juga ini saya yang paling tua. Cuman saya tanya sama ibu-ibu di belakang, Bu, kira-kira kelihatannya saya ini tua apa muda, Bu? Tua apa muda, Bu? Yang bilang tua itu yang benar. Terima kasih, Bu. Yang bilang muda itu jelas yang naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Saya ini, Bu, kalau tahun Hijriyah umur saya sudah 85. Kalau tahun Miladiyah, ya tahun Masehi, itu umur saya sekitar 83 lah. Tapi kalau Hijriah yang jelas itu 85. Mungkin mencari yang lebih tua dengan saya nggak ada lagi. Akhirnya saya tulis, ya kalau penasehat itu yang pantas yang paling tua kan. Masa anak muda menasihati orang tua kan? Mungkin dasarnya pemilihannya itu saya dijadikan ketua apa?
penasehatnya karena tuanya mungkin itu tuh. Ya, karena kalau yang muda, masa orang muda nasihatin saya kan enggak mungkin toh. Nah, berarti penasehat itu orang yang paling tua. Insya Allah saya paling tua itu. Ya, saya paling tua, sudah berumur 85. Tapi alhamdulillah Bu, Allah kasih kesehatan kepada saya. Kasih ingatan masih seger. Pidato saya nggak ada yang ngawur kan? Kalau ada yang ngawur berarti saya pikun. Alhamdulillah, panjangkan umur saya ya Allah untuk berbakti kepada bangsa dan agama. Tuh, ini yang saya berikan. Saudara terpengaruh dengan saya milih Pak Anies pantas. Karena saudara ngaku murid saya, kan itu toh. Saudara tidak ikut saya juga pantas. Karena negara demokrasi. Sama-sama pantasnya. Tapi lebih pantas kalau ikut saya. Lah iya, semua dua-duanya pantas. Saudara terpengaruh karena Pak Sukron jadi penasehatnya timnya Pak Anies, saya terpengaruh, saya pilih pilihannya Pak Sukron, boleh, nggak salah itu. Wah, saya nggak dah, saya pilih cenderung ke sana, persilakan, pantas juga. Kemarin negara demokrasi sudah terpengaruh dengan saya tidak salah, tidak terpengaruh dengan saya pun tidak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.